Selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Swastiastu. warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera. Swastiastu. Eh, pada hari ini kita karena udah sore ini rekaman saya terhenti Bunda. Tolong Bunda ya. Ya, oke. Kita akan memulai saja materi yang hari ini sudah di pembahasan sudah di-share PDF-nya juga semuanya. Saya mengambil tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional, di satuan pendidikan. Ya, saya akan tayangkan dulu presentasinya. Sabar. Sudah nampakkah? Belum, Bu. Aduh, Dek, tolong deh. Ini nggak bisa nampak, Dek. Belum. Share gitu ya. Waduh. Dek, tolong deh. Ini agak gini punya saya agak kredit sedikit. Itu. Ya. Sudahkah? Ya, sudah, Bu. Oh, okay. Ya, saya akan membawakan yang pertama tentang prinsip pengembangan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, itu yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Maksudnya berpusat pada peserta didik yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan bagi semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Itu yang dimaksud berpusat pada peserta didik. Jadi di sini peserta didiklah sebagai pusatnya. Kemudian makna yang kedua yaitu kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Ini diharapkan anak-anak didik nanti setelah lulus bisa bekerja di dalam DUDI atau di dunia kerjanya yang sudah terlatih. Kemudian selanjutnya adalah mengapa disebut sebagai esensial prinsip pengembangan kurikulum operasi sekolah di satuan pendidikan, karena semua unsur informasi yang penting atau utama dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperbolehkan dan di dokumen tersebut. Bahasanya lugas, jadi bahasanya mudah dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang tidak ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran, struktur, dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran itu lebih bersifat pada simpelnya saja. Kemudian yang selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah accountable. Apa yang dimaksud dengan accountable? Yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara berbasis data dan aktual. Ya, jadi semua data-data yang ada di sini harus bersifat lebih aktual. Kemudian yang selanjutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembang kurikulum sekolah itu menggunakan juga atau melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
pemangku kepentingan sekolah, misalnya guru, kepala sekolah, pengawas, dan lain sebagainya, yang bisa berkoordinasi menjadi dan bersupervisi di Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Kemudian selanjutnya adalah ya, mungkin tidak begitu jelas di situ dalam pengembangan ini. Jadi profil pelajar Pancasila itu sebagai acuan menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan yang sangat diperlukan sehingga nanti pada kodratnya atau dalam kodrat kependidikan itu akan memunculkan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila seperti beriman, kemudian bergotong royong, kebinekaan global, mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Ya, segitu penjelasan dari bagaimana atau prinsip apa saja dalam pengembangan kurikulum operasional dalam satuan pendidikan. Ya, kemudian yang kita akan diskusikan, kita lanjut kepada diskusi, yaitu kita bagi ke dalam lima kelompok. Yang pertama adalah prinsip apa yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, prinsip kontekstual, apa saja prinsip esensial dan apa yang dimaksud dengan akuntabel. Dan yang kelima, apa saja yang dilibatkan dalam pemangku kepentingan. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena tadi tidak dimulai dengan doa, ya. Jadi sebelum diskusi, biar diskusinya lancar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, untuk diskusi ya, kali ini adalah untuk Ibu Tika kelompok 1, Ibu Ferry kelompok 2, kemudian Ibu Cynthia kelompok 3, dan kelompok 4-5 itu tergabung ke siapa lagi yang belum ya? Ibu Cynthia Dewi, ya, Ibu kelompoknya yang 45 itu nanti dibagi lagi kembali ke kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi ada pembagian kelompok tersebut. Ya, silahkan saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Terima kasih. Ya, untuk diskusinya kelompok 1 silahkan Ibu Tika. Untuk ke kelompok 1 silahkan Ibu Tika. Apa kesimpulan dari prinsip berpusat pada peserta didik? Prinsip yang berpusat pada peserta didik. Jadi kurikulum operasional sekolah disusun berdasarkan konteks dan karakteristik peserta didik maupun satuan pendidikan, seperti itu, Bu.
Oke, terima kasih. Ya, masukannya sangat baik sekali. Ada masukan dari kelompok lain? Ibu Retno, dari kelompok Bu Retno ada? Setuju dengan Bu Tika, Bu. Oke. Ya. Kemudian saya lanjutkan diskusi dari kelompok 2. Ibu Ferry, bagaimana? Baik, Bu. Baiklah, pertanyaannya kontekstual, yaitu sesuai dengan konteks budaya, lingkungan, dan dunia kerja. Berarti ini dipengaruhi internal dan eksternal. Seperti internalnya faktor dari dalam dan eksternal adalah faktor dari luar. Apa? Dengar Bu suara saya? Ya, dengar. Kalau faktor internal itu berarti dipengaruhi oleh di dalam, misalnya seperti sarana dan prasarana yang mendukung untuk proses prinsip pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan. Mungkin yang dari eksternal berarti dari luar, itu sarana seperti mungkin lingkungan atau dunia kerja yang mendukung untuk prinsip pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan. Itu saja, Bu. Terima kasih untuk Ibu Ferry. Ya, benar sekali bahwa secara kontekstual bahwa lingkungan sangat mempengaruhi baik secara eksternal maupun internal. Jadi itu sangat membantu di dalam proses belajar mengajar siswa kita. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, Ibu Cynthia. Jadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan akuntabel ya Bu ya? Ya. Jadi menurut pemahaman saya, akuntabel itu artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Jadi data-data yang dalam prinsip pengembangan operasi kurikulum itu di satuan pendidikan harus accountable, yaitu data-datanya harus berbasis data dan harus aktual. Jadi, ya. Selanjutnya Ibu Retno, Iya, Ibu. apa saja yang dilibatkan dalam pemangku kepentingan? Iya, Ibu, selain orang tua, guru ya Ibu, yang jelas guru dan peserta didik, juga melibatkan orang tua, juga Dudi Ibu. Oh, okay. Ya. Jadi ada orang tua, guru, pengawas, nggih? Ya, Pengawas, Pemda, Pemda, pemerintah pusat, nggih. Ya. Mungkin ada tambahan yang lain? Ya, demikianlah diskusi dari kita. Nah, sebelumnya kita melakukan kuis, ya, kuis. Sesi selanjutnya adalah kuis. Yang pertama adalah pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan. Silahkan di kolom chat, diketik di kolom chat, benar atau salah. Enggak berhenti masih. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kok nggak mau ya? Kok nggak mau punya saya, Bu? dibacakan saja Bu. Tapi untuk tugas kali ini sudah diupload tuh Bu rekamannya itu. Pertanyaan yang kedua ya, saya bacakan aja. Menunjukkan kekasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan
konteks sosial apa benar disebut dengan kontekstual. Benar atau salah? Prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Sesuai dengan kontekstual. Benar atau salah? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya pertanyaan ibu-ibu benar semua. Ya, emang benar. Jadi di dalam kontekstual itu semua adalah menunjukkan kekhasan, ada karakteristiknya. Jadi karakteristik anak, atau karakteristik di satuan pendidikan. Oke, semua ada Bu Retno, Bu Kartika, Bu Ferry, Bu Cynthia, semua jawabannya benar. Terima kasih. Jawabannya benar semua. Kemudian yang selanjutnya adalah semua struktur informasi penting atau utama dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum. Berdasarkan prinsip pengembangan kurikulum disebut dengan esensial. Benar atau salah? Iya, yang nomor 3, Bu Retno salah. Kenapa salah, Bu? Alasannya? Kan yang diminta esensial ya, Bu ya. Yang diminta kan esensial kan, Bu ya. Iya, jadi Ya. semua informasi Ya, paling penting utama dibutuhkan oleh pemegang kepentingan kurikulum. Ya, sepengetahuan saya kalau esensial itu adalah semua unsur informasi yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tadi satuan pendidikan. Oh iya ya Bu ya, yang di dokumen itu ya Bu ya. Iya. Soalnya tadi nggak jelas berarti Bu. Iya. Ya maaf Bu. Nggih. Ini gininya saya kok nggak mau. Nggak apa-apa Bu, dilanjut. Kemudian ya soal Stop sharing. mana? Saya ulang lagi. Coba nggih. Rasanya kok. Oh, ini nggih. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya tadi jawabannya itu sudah ada semua, nggih. Kemudian untuk soal di dalam penugasan ya, di penugasan ya nanti itu membuat resume apa yang kalian ketahui tentang pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini nanti terkait pada apa saja ya dikerjakan di selembar kertas double folio ya, atau nanti dikirim via Gmail, email saya, nanti saya bagikan di form berikutnya ya. Jadi buatlah resume apa yang kalian ketahui tentang prinsip pengembangan kurikulum ya. Apa saja itu prinsipnya ya. Ya, jadi kita setelah belajar tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional yang perlu kita ketahui atau kesimpulannya adalah yang pertama, jadi bahwa prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan itu berpusat pada peserta didik.
Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akutabel. Dan selanjutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Itu adalah poin-poin dari prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Iya. Kita akan menutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih rekan-rekan semua. Silakan mengerjakan tugasnya. Kita bertemu sampai minggu depan. Terima kasih. Selamat sore semua.